selalu berlindung pada asas legal formal yang telah dikondisikan, yang berlindung pada kata pembangunan, yang berlindung pada kata investasi. Kami terus menyuarakan kebenaran bahwa kawasan kars yang ada di Pulau Jawa tidak seharusnya dieksploitasi dengan alasan apapun, bahwa Pulau Jawa dalam keadaan daur tambang. Perlu diketahui, pertambangan memiliki potensi mengubah lanskap, siklus air, dan ekosistem bumi. Emisi gas rumah kaca dari proses pembuatan semen yaitu penyenteran batu gamping setidaknya menyumbang sejumlah 5% atas emisi panas global. Sementara emisi industri semen di seluruh dunia adalah 4 kali lebih besar dari keseluruhan emisi pesawat terbang di dunia. Bahan dasar semen adalah batu kapur dan tanah liat. Kemudian bahan-bahan ini dipanaskan dengan pasir dan biji besi dalam suhu 1450 derajat Celcius. Dan digiling dengan bahan-bahan lainnya, pasir, batu kapur, abu, dan gips menjadi semen. Proses ini juga membawa efek ikutan seperti debu, asap, pencemaran udara di lingkungan pabrik semen. Proses ini juga membawa efek ikutan seperti semen dan asap beracun yang menghasilkan gas nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan lain-lain. Kehidupan kami mayoritas sebagai petani sangat bergantung pada sumber air yang selama ini dijamin pasokannya oleh pegunungan kars. Bertani adalah urat nadi kami, sumber kehidupan dan penghidupan banyak jiwa yang menjamin pasokan pangan. Kami sudah sejahtera dengan bertani dan kami juga terus menyuarakan bahwa musnahnya kawasan kars maka bencana ekologis di ujung mata. Tidak ada kata lelah bagi kami untuk terus bersuara mengingatkan para pemimpin kami untuk segera meninjau kembali segala kebijakan yang akan membawa kesengsaraan bagi rakyatnya. Rakyat yang begitu tulus mempercayakan suara nuraninya kepada mereka untuk mewujudkan Jawa Tengah ijo royo-royo dan mewujudkan program nawacita Pak Jokowi. Seharusnya segala kebijakan pembangunan kembali kepada roh berdirinya negeri ini sebagai negara agraris dan maritim. Pemberdayaan di bidang pertanian dan perikanan itulah yang kami harapkan. Begitu banyak pekerjaan rumah di bidang pertanian yang seharusnya menjadi fokus bagi pembangunan, bukan malah mengubah lahan produktif pertanian menjadi lahan. Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia, total ekspor semen nasional pada tahun 2015 mencapai 1 juta ton, naik menjadi 280% dari tahun sebelumnya 265,16 ribu ton, sebanyak 561,76 ribu berupa ekspor dalam bentuk semen dan sisanya 445,74 ribu ton ekspor klinker dikutip dalam rilis global semen pada 25 Februari 2016. Dengan beroperasinya 6 pabrik baru, industri semen nasional mengalami kelebihan kapasitas produksi hampir 30% pada 2016. Dengan total kapasitas semen naik menjadi 90 juta ton, sedangkan permintaan semen domestik diperkirakan sekitar 65 juta ton pada tahun 2016. Asas in dubio pro natura dan deklarasi Rio yang merupakan doktrin internasional menjadi dasar hakim untuk memperhatikan lingkungan sebagai kepentingan pertama daripada kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap mengawal kasus rencana pendirian pabrik semen PT SMS Pati yang banding di PT Tun Surabaya dan proses pengajuan peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung tentang kasus semen Rembang
semoga para hakim tinggi dalam memutuskan kasus tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Betapa inginnya kami sebagai rakyat membantu pemerintah untuk tidak bergantung pada impor beras. Betapa ironisnya negeri yang subur gemah ripah Lot Jinawe tetapi tetap mencukupi kebutuhan pangan bangsanya masih bergantung pada impor beras. Tanda tanya besar di benak hati kami, sebenarnya untuk siapa ekspansi industri semen di Pulau Jawa? Sudah jelas tertulis pada pasal 33 Undang-Undang 1945 di mana UUD 45 menjadi landasan hukum bagi semua aturan yang ada di negeri ini, bahwa ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4 perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang. Masihkah kita akan membiarkan kesalahan demi kesalahan di depan mata ini berlanjut? Ayo sedulur sebangsa dan setanah air, bersama-sama kita meluruskan arah kebijakan pembangunan yang telah keluar dari semangat para founding father kita. Ketika mereka memproklamasikan kemerdekaan negeri ini dengan pengorbanan yang tiada tara, momen Idul Fitri 1437 Hijriah yang kita rayakan bersama-sama dengan lantunan doa dan lagu-lagu yang mengorbankan semangat kita yang dipersembahkan oleh dulur-dulur dari marginal, dulur-dulur dari anak-anak Wiji Kendeng dan yang lainnya. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua untuk meneruskan perjuangan dulur-dulur. Salam Kendeng. Lestari. Salam Kendeng. Salam Kendeng. Nggih, mekaten napa inti sareng-sareng napa ngawontenaken halal bihalal teng sono keling mriki. Nggih, kula sekedhik napa nggih menjelaske antara sinambungane dulur-dulur kula saking Blora, saking Rembang, Pati, ngantos Kudus dan Kendal. Bilih di Jawa Tengah menika wonten pegunungan Kendeng Utara sing begitu memanjang dari Taban sampai Tuban. Jadi Tuban menika wilayah Jawa Timur, nek Taban menika wilayah Kudus. Lah teng mriki menika terancam badhe wonten pabrik semen. Di Grobogan badhe wonten Panda Firma Listri. Grobogan menika di wilayah Kecamatan Tawangharjo dan Sari. Sandingipun Tawangharjo Wirosari menika Kecamatan Tambak Romo. Tambak Romo menika badhe wonten Indosemen. Kebetulan hampir 14 desa yang terkena dampak langsung. Jadi Tambak Romo dan Kayen. Terkait sedulur-sedulur Pulau Kendal niki persoalan Rembang. Panci Rembang niku selalu disuarakan lho ning kono akar kok warga ora entuk nambang berarti salah. Lah perlu pahami bilih Rembang menika memang dereng ditetapkan sebagai kawasan kars, tapi ditetapkan sebagai kawasan CAT, cekungan air tanah. Cekungan air tanah juga ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Jadi antara CAT dan kars menika mboten wonten bedane, menika kedah dilindungi sedaya. Kebetulan niki mboten kebetulan tak temene jarak. Mundure semen Gresik di Pati saking Sukolilo mundur ke Rembang mulai tahun 2010. Ceng sedulur-sedulur kula Rembang
ngertine arep ana pabrik semen niku kurang luwih 2013-14. Teng mriki dadi napa keprihatinane kathah sedulur sing ngantos kathah sing pun dilakukan oleh pihak semen, ngantos wonten tukar guling tapak pabrik semen Indonesia di Rembang menika gantinipun teng wilayah Kendal. Lah teng wilayah Kendal ugi sampun digarap dulur-dulur mpun luwih 40 tahun. Lah menika kan rencana pendirian pabrik semen di Rembang menika ora mung menyengsarakan warga di Rembang tapi ugi ngantos dugi Kendal. Lah melanipun pentingnya awake dhewe kudu bareng-bareng. Ngaten nggih? Nah, mungkin niki wonten sedulur-sedulur kula Kendal ora ketang sedelok mangken kersane melu napa ngandhake. Terus malih pegunungan Kars di Jawa menika sing ditetapkan sebagai kawasan Kars niku namung 3 jah. Bahkan boten namung di Jawa, di Indonesia walaupun Kars menika luasipun wontenipun boten namung teng Jawa, tapi sing ditetapkan sebagai kawasan Kars oleh Kementerian SDM niku namung 3 panggenan. Nggih menika Kars Gombong, wonten Kars Sukolilo kalih Kars Gunung Kidul. Lah teng mriki dateng ugi sedulur kula saking Gombong sing berjuang keras nggih nek kanggene kula nembe mawon merasakan napa nggih kemenangan sementara amargi di proses sidang AMDAL dari para penilai AMDAL ada beberapa yang menyatakan tidak layak lingkungan. Jadi niki kangge niku kemenangan kangge dulur-dulur Gombong. Keng napa kula ngandhano kemenangan sementara amargi napa penetapan kawasan Kars Gombong menika luasan kawasan Kars niku sing dhisik kalih sing kari niku wonten penciutan. Dan penciutane niku jane nggih ora nganti 200 hektar tapi aneh sangat ngaten lho. Dadi wonten sing ilang asale kawasan lindung cak menika didadekno kawasan budidaya. Lah menika mungkin mangken saged diperjuangke bareng-bareng mulai penciutan-penciutan kawasan Kars Gombong, Kars Sukolilo, Kars Gunung Kidul kedah bersatu padu untuk dibalekno dadekno kawasan lindung. Ngaten ora ketang sithik-sithik niki kersane padha oleh dulur-dulur kula niki saking Kendal, saking Gombong kersane matur. Saking Kendal rumiyin nggih. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kendeng. Kendeng. Salam Kendeng. Matur nuwun. Para bapak, para ibu sedaya saking Rembang, saking Pati, Juwono, nggih, saking Gunung Kidul. Alhamdulillah menika saged ngepal sedaya wonten mriki. Kula sekedhik badhe matur amargi samangke jam sekawan kula kedah sampun wonten ing Semarang, wonten ing Cakra TV nggih. Iki sekedhik gangsal menit. Bapak Ibu, kangge sedaya pejuang-pejuang Gunung Kendeng ingkang kula hormati saha pejuang sanesipun. Los wau ingkang sampun dipun aturaken kaliyan Kang Gun Retno bilih tukar guling antara Rembang kalih Kendal nggih. Bilih Kendal menika lahan 127 hektar menika sampun dikelola warga mulai tahun 70-an, 44 tahun sampai sekarang. Terus warga menika dengan keras menolak atas PT Sumur Pitu ingkang nyati lahan menika kalih Semen Indonesia ingkang damel tukar guling wonten Rembang. Terus menika tanah negara, mriki tanah negara. Tanah negara dikanggeake kalih PT Semen Indonesia dijeli ginakake tanah negara. Niku panjenengan penggalih kira-kira bener napa mboten. Kaitan kalian hukum kula mboten ngertos hukum nggih. Menika kathah sanget ingkang rawuh saking LBH, saking wartawan, saking ahli hukum Kendal nyuwun bantuan doa restu panjenengan. Amargi saat menika kula bertiga, saya bertiga, nama saya Nur Aziz, Bapak Rusmin, Bapak Mujiono sampai sekarang masih status tersangka.
Terus kula mau absen riyin teng Kendal, absen sampun 2 bulan lebih, satu minggunya 2 kali, Senin kalian Kamis. Alhamdulillah tasih lancar ngantos wekdal menika. Nggih, terus kula nyuwun dorongan panjenengan, donga panjenengan, dukungan panjenengan, mugi-mugi warga Surakono Wetan Kendal tetap mantap, tetap menolak, tetap berani adanya masuknya perhutani yang di sana. Soal sejarah utawi kronologisipun sanes wekdal insyaallah saged kawula aturaken. Mangke kersanipun dipun aturaken kalian kangkung ugi kathah saking ahli-ahli hukum, saking wartawan ingkang sampun tindak mriku ngertos persis sejarahipun. Terus pembalakan napa kasusipun atas dasar pembalakan liar, tanah kosong, tanduran palawija dikatakan pembalakan liar, penyerobotan lahan padahal mulai tahun 70-an sampai sekarang. Kenapa tidak mulai dulu warga Surakono Wetan Kendal dituduh sebagai pembalak? Niku ingkang terjadi wonten ing desa Surakono Wetan. Sampai sekarang lahan itu masih digarap oleh warga. Nambah segede ugi warga Surakono Wetan menolak, Kabupaten Kendal menolak adanya galian C, Pak Gun. Alhamdulillah niki warga pemodal niku dugi beto uang kathah mau beli tanah tanah pegunungan mriko gadane warga 1 meternya 70.000, warga semuanya menolak. Terus galian C di Kendal aman untuk desa Surakono Wetan. Niku ugi kula sinau karo jenengan. Pumpung huruf kaset. Nggih mboten, pumpung huruf klebu tak tolak riyin. Masyarakat kula kumpulaken, lajeng masyarakat kula paring resan keadaanipun mangke dampakipun alhamdulillah warga desa Surakono Wetan Kabupaten Kendal sampai sekarang tetap menolak galian C yang berada di desa Surakono Wetan. Sekar semanten matur nuwun kalih badhe nyuwun pamit.